Kembali di Kompas Petang, Saudara. Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Jokowi untuk menjabat 3 periode muncul di sejumlah daerah. Spanduk ini dipasang oleh relawan Koalisi Bersama Rakyat atau Kobar. Inilah spanduk bergambar foto Jokowi yang disertai tagar 2024 bersama Jokowi. Spanduk ini terlihat di sejumlah ruas jalan di Pekanbaru, Riau. Deklarator Koalisi Bersama Rakyat atau Kobar mengatakan pemasangan spanduk ini adalah bentuk aspirasi rakyat dan diharapkan bisa menjadi masukan untuk MPR. Kami akan mengulas langkah relawan pendukung Joko Widodo menjadi presiden 3 periode bersama dengan deklarator Koalisi Bersama Rakyat Kobar, Sahat Martin Sinurat, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat sore Mas Sahat, selamat sore Mas Adi. Selamat sore Indi, selamat sore Mas Sahat. Mas Sahat, ini ada baliho yang di atas namakan Kobar untuk mendukung Joko Widodo 3 periode. Padahal secara konstitusi tidak ada aturan presiden menjabat 3 periode. Kenapa Kobar mendukung Jokowi 3 periode meskipun melanggar konstitusi? Iya, terima kasih Mbak. Yang pertama, aspirasi ini tidak melanggar konstitusi. Karena ini adalah bentuk kebebasan dari rakyat, warga negara untuk memberi pendapatnya, memberi pandangannya, memberi aspirasinya. Dan itu jelas secara konstitusional. Nah, kami melihat bahwa pembangunan kita sebagai negara berkembang menuju negara maju yaitu di Indonesia Emas 2045, yang paling ideal itu adalah 15 tahun. Sehingga seorang pemimpin itu bisa menyelesaikan agenda-agenda pembangunan dan melakukan percepatan menuju negara maju. Nah, itu yang menjadi alasan kami untuk kemudian menyuarakan bahwa yang ideal itu adalah 3 periode sehingga Pak Jokowi itu harus lanjut 1 periode lagi untuk bisa memimpin Indonesia. Jadi kalau 2 periode saja menurut Anda visi dan misi Joko Widodo tidak bisa diselesaikan, harus ada 1 periode lagi? Betul, dari aspek secara kami melihat komprehensif memang harus 15 tahun yang ideal. Siapa saja sih Mas yang mendukung gerakan Anda ini? Ya, kami deklarator ada 9 orang, tapi kemudian ketika kami menyuarakan ini di tanggal 18 Februari tahun 2022 lalu di Jakarta, aspirasi atau deklarasi ini kemudian sampai ke daerah-daerah, teman-teman di daerah menyambut aspirasi ini. Mereka awalnya deklarasi kami itu fokusnya adalah 2024 setia bersama Jokowi. Artinya kami sampai 2024 akan terus setia bersama beliau mengawal proses-proses pembangunan hingga berakhirnya periode kedua. Tapi ketika kami turun ke daerah, bertemu dengan masyarakat, orang-orang yang kami temui kemudian menanyakan, kalau selesai Pak Jokowi, selanjutnya bagaimana? Apakah pembangunan masih terus berlanjut? Apakah radikalisme akan terus dilawan begitu? Dan akhirnya ada timbul aspirasi, kenapa tidak kalau Pak Jokowi 1 periode lagi? Nah, kami menjelaskan Mbak kepada masyarakat, konstitusi kita belum bisa saat ini. Konstitusi kita dibatasi hanya 2 periode saja. Tapi ada ruang itu melalui amandemen, dan itu yang kemudian kami sedang suarakan. Anda dorong untuk amandemen? Iya, Jokowi bisa 3 periode. Oke, Mas Adi, tanggapan Anda soal gerakan Joko Widodo 3 periode didorongnya adalah amandemen? Ya, saya kira bangsa ini sampai pada fase yang kita sebut dalam tahap konsolidasi demokrasi saat ini kan melalui satu tragedi politik yang sebenarnya tidak terlampau mudah ya, tapi harus melalui perjuangan yang berdarah-darah, Cindy. Kita ingat betul amandemen pertama itu sebenarnya supaya ada proses pemilihan pemilu secara langsung, presiden tidak lagi dipilih oleh MPR dan segelintir orangnya. Amandemen kedua itu dilakukan supaya tidak ada presiden yang mengangkat dirinya seumur hidup, supaya tidak ada para pendukung fanatiknya yang meminta untuk terus menjadi presiden tanpa jeda apapun. Kan itu yang sebenarnya kita lakukan. Tiba-tiba ketika demokrasi kita berkembang dengan baik, muncul kelompok-kelompok yang kecenderungan bagi saya ada semacam pengkultusan secara individu secara berlebihan ya. Saya membayangkan kalau jabatan presiden tidak dibatasi 2 periode, saya tidak kebayang akan ada Jokowi saat ini. Mungkin masih Megawati, mungkin masih SBY, mungkin juga masih Gus Dur, mungkin juga masih Habibie gitu ya. Jadi hati-hati dengan usulan yang menurut saya ini bisa membunuh regenerasi kepemimpinan kita ke depan. Kita lihatlah dalam beberapa bulan belakangan begitu banyak orang yang kemudian bermunculan dinilai potensial maju sebagai kandidat capres, itu adalah all Jokowi's men. Yang berbeda itu cuma Anies Baswedan dan AHY. Selebihnya adalah orang-orang yang kemudian saat ini berada di inner circle kekuasaan Jokowi.
Artinya apa? Kalau alasan misalnya takut pembangunan saat ini yang sedang leading tidak dilanjutkan, saya kira sangat mudah untuk dibantah. Ada Ganjar Pranowo satu partai dengan Jokowi, ada Prabowo Subianto saat ini jadi menhannya, ada Sandiaga Uno gitu, ada Erick Thohir, ada Hovifah dan seterusnya dan seterusnya. Kecuali ya, Anies Mata dan Anies Baswedan dan AHY. Tapi kan proyeksi untuk 2024 agak bingung buat mereka. Jadi ini yang saya kira bahwa segala sesuatu yang memang atas nama demokrasi, kalau sudah menyentuh hal yang sifatnya positif, harus mesti hati-hati ya. Jangan hanya karena alasan misalnya proses pembangunan yang sudah dilakukan tidak bisa secara maksimal. Saya kira itu menurut saya agak sedikit sumir. Janganlah undang-undang kita yang sebenarnya baru kita 20 tahun loh menghadapi satu rezim pemilu secara langsung dan pembatasan presiden 2 periode. Kalau ini terus diubah, besok atas nama demokrasi, besok atas nama kecintaan terhadap presiden, jabatan presiden adalah terus ditambah dan ditambah. Baik. Dan bagi saya, eksperimen itu agak sedikit mengerikan, Mbak. Oke, Mas Ahat, tadi disebutkan oleh Mas Adi, kita juga tetap harus patuh pada konstitusi. Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa harus patuh, tunduk, dan taat pada konstitusi. Tapi kenapa Kobar dan juga orang-orang tadi di belakang Mas Ahat disebutkan tadi bersikeras untuk mendorong Jokowi 3 periode? Ya, jadi memang Pak Presiden harus taat kepada konstitusi ya, dan itu tegas beliau sampaikan sampai beberapa hari yang lalu juga beliau sampaikan beliau taat kepada konstitusi dan kita menghormati Pak Jokowi dengan sikap beliau. Tapi kami juga dari Koalisi Bersama Rakyat melihat bahwa masa priorisasi kita ini kan 10 tahun untuk suatu pemimpin bisa menyelesaikan tugasnya. Dan kita saat ini sedang lepas landas dari negara berkembang menuju negara maju. Nah, ketika lepas landas tiba-tiba pilotnya diganti. Nah, apakah mungkin kemudian nanti pesawat ini akan terus lepas landas atau malah jatuh begitu? Mas Ahat, tapi kan pilotnya bilang taatlah pada konstitusi. Ya, makanya itu kami juga taat kepada konstitusi. Kami bukan menuntut pemilu Pak Jokowi maju sekarang. Karena jelas konstitusi melarang itu. Yang kami minta sekarang MPR melakukan amandemen. Nah, kemudian tentu menuju amandemen tidak langsung tiba-tiba kita membahas. Harus ada kajian. Yang ideal di Indonesia itu seperti apa? Contoh saja Mbak, Undang-Undang Desa itu mengatur kepala desa itu 3 periode 6 tahun. Nah, kok bisa beda? Artinya punya kajian yang jelas, yang mendalam, yang komprehensif. Nah, terkait ini juga kami meminta MPR, karena MPR yang berhak melakukan amandemen, lakukan kajian. Yang ideal itu seperti apa? Jangan kita dihantui dengan kisah-kisah masa lalu, akhirnya kita tidak berani untuk bergerak out of the box. Karena kita saat ini sedang melakukan percepatan, dan kita optimis, kami optimis, ketika kita punya sistem yang ideal, yang sesuai konteks Indonesia, kita bisa melakukan percepatan itu. Nah, salah satu yang menurut kami adalah terkait masa jabatan presiden. Oke, baik. Mas Adi, mungkinkah ini berujung pada amandemen untuk mengubah konstitusi supaya bisa 3 periode? Ya, pertama saya ingin mengutip Presiden Jokowi ya, bahwa orang yang selalu mengusulkan presiden 3 periode adalah mereka yang ingin menjerumuskan, menampar, dan cari muka. Bagi saya di situ titik, tidak ada koma ataupun tanda tanya yang lainnya. Jokowi sepertinya sampai saat ini 1000% tidak akan maju. Sekalipun misalnya nanti akan ada amandemen di 2000 tahun ini misalnya, Jokowi nggak bakal mungkin lah kira-kira mau. Yang kedua, kalaupun toh dipaksa untuk maju di 2024, bukan berarti Jokowi ini otomatis akan menang. Ingat itu, konstelasi politiknya akan berubah. Tidak seperti 2019 misalnya, semua konsolidasi politik bisa disatukan dalam satu tarikan nafas yang sama dengan Jokowi dengan PDIP. Siapa tahu nanti juga SBY muncul, JK muncul juga sebagai lawan tanding. Jadi ini adalah sebenarnya menambah beban kerjaan ke Jokowi sebenarnya yang sebenarnya ingin mengakhiri di 2024. Nah, yang paling penting bagi saya adalah kalau kita nggak boleh menengok masa lalu, kita bisa bayangkan kita tidak akan mungkin punya pemimpin seperti Jokowi, seperti SBY, seperti Mega, Gus Dur, dan kemudian Habibie karena mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Coba bayangkan. Yang saya garis bawahi, demokrasi itu punya akhlak, punya etika. Jadi bukan atas nama kinerja kepuasan itu bagus, bukan atas nama kinerja pembangunan yang sustainable, itu justru ingin memperpanjang masa jabatan politik presiden. Ingat, Soeharto atas nama pembangunan yang kemudian itu yang kontinuitas, itu juga tidak membatasi dirinya dalam masa jabatan. Dan itu tidak diatur dalam undang-undang. Amandemen undang-undang pertama dan kedua sudah jelas supaya jabatan presiden diamputasi. Tidak lebih dari 10 tahun. Ini sebagai upaya untuk menyelamatkan demokrasi. Dan masih banyak calon pemimpin di negara ini yang saya kira juga bisa memimpin Indonesia jauh lebih baik. Ingat, undang-undang pemilu jelas. Ambang batas presiden yang 20%. Itu zaman SBY. Sampai sekarang nggak diotak-atik tuh. SBY tidak pernah khawatir bahwa ambang batas itu misalnya
itu akan menghambat AHY untuk tidak maju jadi presiden. Nggak ada cerita. Oke. Saya kira tidak semudah yang kita bayangkan soal amandemen itu. Tidak semudah yang dibayangkan soal amandemen untuk bisa mengubah konstitusi, justru 3 periode menambah beban Jokowi kalau tadi menurut Mas Adi. Dan aksi demokrasi tadi yang menjadi alasan oleh Mas Sahat, tapi kan ini bertentangan dengan cita-cita reformasi bahwa kita membatasi 2 periode saja. Tanggapan Anda, Mas Sahat? Iya, jadi berbicara dengan demokrasi itu tidak ada yang kemudian bertentangan ya. Ini semua masih di dalam kedewasaan kita berdemokrasi. Bagaimana kita mencari kondisi yang ideal, situasi yang ideal untuk Indonesia. Dan terkait 2 periode di tahun 98, yaitu memang sejarah yang harus kita syukuri sehingga kita bisa melalui rezim yang ada di Orde Baru. Tapi jelas sangat beda Orde Baru dengan sekarang. Pemilunya saja, pemilihan presidennya sudah beda. Dulu itu dipilih MPR, sekarang dipilihnya langsung oleh rakyat. Dulu itu kalau kita mengkritik Pak Jokowi, pemerintah mengkritik presiden itu sudah langsung diculik. Sekarang sudah jelas beda. Jadi jangan dikatakan misalnya kita jadinya kembali ke masa lalu, Pak Jokowi jadi diktator, Pak Jokowi jadi otoriter, atau presiden ke depan akan jadi seperti itu karena kondisinya sudah sangat beda. Baik, Mas Adi silakan ditanggapi. Ya, yang saya pikirkan sebenarnya ketimbang ngomongin isu amandemen dan memperpanjang jabatan presiden, tolong sampaikan ke presiden dan kepada MPR. Urus itu minyak goreng yang langka nggak karu-karuan sampai sekarang kok. Itu penting bagi saya ketimbang misalnya berpikir Jokowi bisa maju kembali di 2024. Kita itu ingin menghadapi apa yang kesulitan masyarakat saat ini itu bisa diantisipasi dengan baik. Ribuan orang di PHK dan nganggur akibat COVID. Itu mestinya dipikirkan secara matang oleh rakyat. Ya. Ketimbang berpikir 2004 amandemen maju lagi. Menurut saya terlampau jauh banget menurut saya. Jadi pembangunan yang mana yang mau dilanjutkan? Maksudnya IKN takut tidak dilanjutkan. Ya, jadi jangan dikatakan minyak langka. Benar nggak minyak itu benar-benar langka? Yang terjadi itu nyatanya, bukan kelangkaan minyak. Emang nggak baca berita? Saya tinggal di Tangerang Selatan, sudah sebulan ngantri loh. Sudah sebulan lo ngantri. Keluarga saya ngantri, jangan dibilang harga-harga. 14.000 ke bawah. Nah, sementara saya sudah sebulan nyari minyak goreng langka. Itu terbuka. Nah, alasannya apa? Karena minyak dunia itu harganya lagi tinggi, sehingga produsen minyak itu menahan minyak yang harga 14.000. Kalau yang di atas 14.000, coba sampaikan itu, beresin dulu, baru ngomong amandemen, baru ngomong tentang jabatan presiden 3 periode. Saya sudah sebulan lebih ngantri minyak itu, Mas. Di Tangerang Selatan ya, di Bintaro 2 hari lalu ngantri itu berjam-jam. Saya juga datang di situ. Jadi jangan dianggap ini persoalan sepele, Mas Adi. Minyak goreng, Mas, yang antri. Bukan kalau minyak yang di atas goreng. 14.000 itu tidak langka. Yang langka itu yang harga 14.000. Mas, sampai datang aja ke Tangsel itu. Cari kalau ada minyak goreng yang gampang. Mau yang 8.000, mau yang 14 repot. Kita bicara soal 3 periode ya. Kekhawatirannya adalah kalau Mas Adi bilang kenapa diarahkan ke minyak goreng, uruslah dulu yang saat ini menjadi permasalahan di depan mata. Jangan berbicara soal 3 periode apalagi mengubah amandemen seperti yang dicita-citakan oleh Kobar. Nah, jadi dari Kobar sendiri... ini Mbak, Mas Adi ini nggak fokus. Yang kita bahas ini kan bukan soal Pak Jokowi. Pak Jokowi jelas taat konstitusi. Jadi ya, apa yang Mas Adi kerjakan itu, ya itu memang dilakukan oleh pemerintah. Yang kami lakukan ini dari rakyat sipil. Artinya rakyat sipil memikirkan ke depan, apakah pembangunan kita ini akan bisa kemudian terus berlanjut, yaitu tugas kami rakyat sipil menyuarakan, artinya keinginan kami. Nah, sehingga kemudian MPR yang kemudian melakukan. Jadi kalau Mas Adi tadi kan sampaikan soal minyak dan lain-lain, itu ya ke pemerintah, jangan ke saya disampaikan begitu. Jelas beda. Menurut Anda ini aspirasi Anda sebagai masyarakat sipil dan itu tidak melanggar demokrasi. Oke, Mas Adi. Aspirasi ya, kita bicara soal aspirasi. Di negara demokrasi ini ya Cindy. Yang penting nggak ngaku nabi boleh. Tapi kalau menyangkut sisi hal yang prinsipil bagi substansi undang-undang kita, tentu kita harus kritisi ya. Kenapa 10 tahun? Dulu juga waktu reformasi itu ada usulan jabatan presiden itu 7 tahun cuman sekali. Tapi akhirnya kelompok-kelompok politik ini berkompromi. 5 tahun tapi boleh diperpanjang 5 tahun selanjutnya. Itu adalah satu pilihan politik yang nggak gampang karena alasannya stabilitas politik. Soal regenerasi kepemimpinan. Muncul bibit-bibit baru yang saya kira Indonesia sudah banyak resource-nya. Ini orang bicara tentang 3 periode yang sebenarnya tentu akan mengaduk-aduk persoalan kebangsaan. Dan ingat, kalau amandemen Undang-Undang Dasar dilakukan, siapa yang bisa menjamin presiden itu pemilihan langsung? Siapa tahu nanti yang memilih itu adalah MPR. Kan isunya sudah banyak disampaikan. Waktu 2019, ketika awal Jokowi juga jadi presiden, siapa yang bisa menjamin kalau kemudian kepala daerah itu dipilih oleh DPRD? Tidak ada jaminan itu. Ini kotak Pandora yang justru
sangat berpotensi membunuh demokrasi. Mas Adi, Makanya agak apa kencang kekhawatiran saya. Anda jika dipaksakan atau goal ini Presiden 3 periode seperti yang tadi diharapkan oleh Mas Ahad? Apa kekhawatiran Anda? Yang Ya mungkin kita terjadi? akan punya undang-undang yang kemudian tidak lagi sakral. Jadi Oke. undang-undang itu suka-suka selera politik. Besok kita ingin presiden dipilih oleh MPR, amandemen undang-undangnya. Kita ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD, amandemen lagi undang-undangnya. Kan begitu jalan ceritanya. Kenapa ini dianggap konstitusi? Ini kenapa dianggap undang-undang? Karena ada etik demokrasi dan konstitusi yang dihormati oleh orang di situ. Tentu atas nama konsolidasi dan stabilitas politik. Oke. Kenapa agak sedikit nyaring ya saya tadi itu Cindy. Ketimbang kita ngomong 3 periode dan penundaan pemilu, ngurus nasi goreng aja lah gitu. Mereka pada menjerit Terakhir untuk Mas Ahad. nasi goreng di mana-mana. Baik, terakhir untuk Mas Ahad. Ini resikonya besar ketika konstitusi sedikit-sedikit diamandemen, sedikit-sedikit diubah. Singkat saja. Ya, jadi kan memang ada agenda untuk melakukan amandemen. Dan tentu itu dikanalisasi. Tidak semua kemudian diubah sesuai dengan kebutuhan. Dan kami melihat kebutuhan kita terkait bagaimana kita sedang melakukan percepatan menuju 2005 kita menjadi negara yang 5 negara besar di dunia adalah terkait bagaimana mengubah periodisasi itu menjadi 3 periode dengan jangka waktunya 5 tahun setiap periode. Nah, menurut saya solusinya apa? MPR segera lakukan kajian, bentuk tim yang independen, jangan hanya dari sudut pandang politik. Kalau pakar politik ya ujung-ujungnya berbicara masa lalu seperti ini, masa lalu seperti ini. Kita maju ke depan. Bagaimana soal pembangunannya, soal ekonomi, bagaimana kita untuk mengejar menjadi negara maju. Baik, terima kasih dengan berbagai pakar ini kita yakin akan komprehensif hasilnya. Begitu. Baik, terima kasih Mas Ahad. Patuh konstitusi tadi itu yang menjadi penting ini setelah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Terima kasih Mas Ahad, terima kasih juga Mas Adi Praetno telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.